Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi akan mengupas kitab kita. Dan pada hari ini kita akan mengupas kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini berjudul Mengalah seperti Abraham. Sebenarnya kata mengalah ini dasar katanya adalah kalah, tetapi jika dijadikan menjadi kata mengalah, artinya di KBBI adalah yang pertama, tidak mempertahankan haknya atau pendiriannya. Arti kedua adalah dengan sengaja kalah atau pura-pura kalah. Jadi sebenarnya mengalah ini hal yang positif gitu, karena jadi bukan dia kalah terhadap seorang, tapi dia menurunkan sebenarnya derajatnya atau haknya itu. Jadi memang sengaja untuk kalah gitu saudara, untuk lebih bawah daripada musuh kita atau orang yang bertentangan sama kita gitu. Jadi di ayat 1 sampai 18 ini memang ada perselisihan antara Lot dan Abram ini tentang lahan, saudara. Tetapi apa yang dikatakan Abram, mari kita lihat yang ayat 8 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara semua. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa mengalah itu bukan suatu kekalahan, karena memang kita sengaja untuk kalah, saudara. Bukan kita kalah terhadap seseorang karena hal tertentu gitu. Di sini hati Abram begitu luar biasa. Jadi dia benar-benar ingin mengalah terhadap Lot. Jadi dia membiarkan Lot itu memilih. Jadi bukan malah ayo perang aja demi untuk memenangkan lahan ini gitu. Jadi bukan seperti leluhur-leluhurnya yang sebelumnya, seperti Kain dan Habil yang akhirnya Kain murka terhadap Habil dan membunuhnya gitu. Jadi Abram ini gak murka terhadap Lot dan malah membiarkan Lot untuk memilih yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya Kain yang lebih tuan paham terhadap yang lebih muda, tapi dia tidak melakukannya gitu. Jadi berbeda dengan Abram ini Lot yang lebih muda, dia merendahkan dirinya gitu. Jadi benar-benar sebenarnya untuk hak dan pendiriannya itu Abram lebih tinggi, karena sosok lebih tua biasanya lebih bisa memutuskan keadaan itu. Tapi benar-benar Abram ini memiliki hati yang lapang gitu ya, benar-benar mengalah demi daripada ada pertengkaran antar kedua sanak saudara ini. Jadi benar-benar ingin damai saja lah, gak usah perang-perangan kayak malah bertumpahan darah gitu aja. Karena memang Abram tahu gitu, dia membawa keluarganya, dia membawa istrinya, dia membawa orang-orang yang bersamanya gitu. Jadi nggak bisa lah dia daripada orang itu berguguran gitu ya. Jadi dia benar-benar mending mengambil opsi untuk mengalah saja. Saudara pasti pernah mendengar juga tentang kebijaksanaan Salomo terhadap dua perempuan yang mempertahankan bayi, yang memperebutkan bayi. Jadi waktu itu mereka sama-sama melahirkan anak lelaki gitu. Memang yang satunya juga melahirkan setelah 2 harinya. Jadi yang satu melahirkan terus 2 harinya melahirkan, satunya juga melahirkan gitu. Hingga suatu malam itu salah satu bayi ada yang meninggal, lalu digantikan. Jadi dia ambil bayinya, katanya tidur gitu. Terus anaknya yang sudah mati itu
ditaruh ke ibu yang pertama gitu. Jadi akhirnya mereka sama-sama akhirnya pergi ke Resi Salomo dan memperebutkan bayi itu. Wanita yang kedua mengatakan, tidak, anak yang hidup itu punya saya, yang mati itu anaknya gitu. Jadi yang melapor anak yang salah itu. Lalu wanita yang pertama itu mengatakan, tidak, anak yang mati itu yang kau punya, yang hidup itu punya saya gitu. Jadi kamu yang menukar anakku gitu. Itu berarti perempuan yang pertama. Lalu begitulah hingga mereka saling bertengkar dalam berbincang gitu. Lalu apa yang dilakukan Raja Salomo ini menurut saya bukan cukup, ini sangat bijaksana, saudara. Jadi ia menyuruh mengambilkan pedang gitu. Ketika udah ada pedangnya, ia berkata bahwa penggalah bayi yang hidup itu menjadi 2 dan berikan separuhnya kepada masing-masing wanita ini. Jadi benar-benar dia ingin biar kalau sama rata kan adil ya, dia dapat setengah bagian gitu, saudara. Lalu ada ibu pertama dari bayi itu mengatakan bahwa jangan gitu, mohon jangan dibunuh bayi itu. Lalu wanita kedua itu mengatakan jangan berikan kepada siapapun, penggalah aja biar sama-sama adil gitu bagi dia mungkin. Nah, dari sini Salomo bisa mendapatkan kesimpulan bahwa wanita pertama adalah ibu kandungnya, karena dia mengatakan jangan bunuh anak itu gitu. Karena memang ibu yang sebenarnya itu sangat sayang sama bayi itu hingga dia rela memberikan kepada wanita lain daripada bayi itu dibunuh gitu, saudara. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan wanita kedua yang bayinya sebenarnya mati itu salah, saudara. Namanya seorang ibu, ya kita tahu lah anak kita tuh yang mana gitu, saudara. Pastinya sebenarnya si wanita kedua ini ingin tidak menerima anaknya itu mati hingga dia melakukan sebuah kecurangan. Ini yang sudah pernah saya katakan bahwa jalan pintas itu tidak baik gitu, saudara. Jadi ibu yang wanita pertama ini adalah ibu yang baik gitu. Jadi dia lebih baik mengalah. Dia siap, dia menurunkan sebenarnya haknya untuk mendapatkan bayi itu, namun dia menurunkan haknya dan udahlah gak apa-apa kamu aja daripada dia bayi saya mati gitu, mending kamu aja yang rawat gitu. Jadi itu merupakan kisah yang menurut saya sangat-sangat mengena juga di hati gitu, karena memang kasih sayang seorang ibu tuh ke anak tuh sangat yang luar biasa banget gitu. Jadi 2 poin yang bisa saya dapatkan dari kisah Abram yang mengalah terhadap Lot ini, yang pertama adalah mengalah saja daripada situasi menjadi runyam. Saudara semua pasti tahu tentang debat atau biasanya lomba debat gitu. Jadi ketika lomba debat itu sama-sama punya argumen masing-masing dan itu sama-sama gak mau mengalah gitu. Jadi situasinya ketika kita melihat sebuah lomba debat itu, kita pasti juga excited ya, saudara. Bener-bener kayak, loh iya bener juga ya yang pihak 2 ini, pihak pertama juga bener juga argumen yang disampaikan. Jadi bener-bener kayak kesana kemari gitu, bener-bener kita membuat situasi menjadi runyam, bener-bener runyam gitu, saudara ya. Benar-benar situasi menjadi panas. Nah itu memang debat itu kalau diterapkan ya di lomba debat yang seperti itu sebenarnya baik ya, sudah. Cuman kalau diterapkan kehidupan kita, daripada kita berdebat dengan orang lain, daripada kita berselisih paham dan hingga akhirnya menimbulkan keributan yang besar, itu lebih baik memang kita mengalah saja, saudara. Jadi apa yang dilakukan Abram, apa yang dilakukan wanita pertama ini yang anaknya masih hidup ini, lebih baik kita terapkan juga kehidupan kita. Jangan seperti wanita yang kedua ini, wanita yang dari anaknya yang sudah mati itu. Jadi dia ingin merasakan
dia menderita ingin semuanya menderita, itu tidak baik saudara. Jadi lebih baik mengalah gitu. Yang kedua adalah tanda kita berjiwa besar. Jadi memang saudara mesti tahu lah ketika seorang yang tiba-tiba kita sedang bersisipan sama orang, tiba-tiba orang itu udahlah gak apa-apa, udah ini buat kamu aja. Itu kalian merasakan gak sih saudara? Jika kalian yang di posisi yang akhirnya orang tuh ngalah buat kita, itu tuh istilahnya malah loh kok gini ya, kok orang itu kok baik ya sama aku gitu. Ini ya saya merasakan ini ketika ya lagi waktu saya punya pasangan, terus saya lagi berantem gitu, akhirnya cowok mantan saya ngalah gitu sama saya, udahlah kamu aja yang bener, aku yang salah, aku minta maaf ya gitu. Bener kan kita rasanya jadi kayak loh kok orang ini kok ngalah ya demi saya gitu. Berarti kan kayak ibaratnya yang berjiwa besar tuh yang mantan cowok saya ini gitu ya. Jadi memang ketika kita berjiwa besar yang kita mau mengalah terhadap seorang tuh sebenarnya orang itu tuh sadar loh saudara, sadar kalau orang itu tuh sebenarnya bahwa ketika kalian mengalah itu orang yang sedang bersisipan sama saudara itu kayak merasa loh kok gini ya, saudara itu masih paham saudara. Jadi lebih baik kita mengalah saja gitu, karena itu lebih baik. Itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kiranya kita semua bisa mengerti bahwa memang mengalah itu bukan berarti kamu tuh kalah. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin, terima kasih.